Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita jumpa lagi di bimbingan ketiga untuk lomba KSN 2022 atau lomba olimpiade lainnya. Semoga kalian sudah mengerjakan atau mencoba soal-soal yang hari Senin Ibu kasih ya, sehingga kalian bisa menyamakan jawaban kalian dengan pembahasan. Untuk soal yang pertama ini adalah soal fungsi. Oke, kita lanjut. Kalau untuk materinya ada di kelas 10 kalau nggak salah. Fungsi komposisi. Misalkan fx sama dengan 3x-1. Ini dari dari soalnya seperti ini. 3x-1 kali x-2 dibagi 2 ditambah x-2 dikali x-3 dibagi 2 dikurangi 2 kali x-1 kali x-3. Nilai dari F20 adalah, nah di sini kita lihat ini kan fx, berarti x di sini adalah 20. Kita tinggal masukin aja x-nya 20 atau substitusikan ke rumus yang tersedia. Berarti kan 20 dikurangi 1 19, 20 dikurangi 2 18, 20 dikurangi 2 18, 20 kurangi 3 17, 20 kurangi 1 19, 20 dikurangi 3 17. Sehingga 3 dikali 19. Nah, yang 2 ini kenapa tidak ada di sini? Karena sudah terbagi oleh 18. Sehingga 3 kali 19 kali 9 ditambah 18 dibagi 2 9. 9 kali 17 dikurangi 2 kali 19 kali 17. Nah, kita kalikan masing-masing ruasnya, masing-masing sukunya. 3 kali 19 kali 9 berarti 513 ditambah 153 dikurangi 646. Hasilnya adalah 20 ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk yang nomor 2 diberikan sebuah kubus besar berukuran 3 dikali 3 dikali 3 yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Ya, kubus tersebut dipotong. Jadi di dalam soalnya itu belum ada gambarnya ya. Jadi kita harus bisa menggambar berdasarkan soal yang diketahuinya. Ya, kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan atau kubus berukuran 1 kali 1 kali 1. Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat dua sisi warna merah adalah, nah kita coba gambarkan sebuah kubusnya. Kubusnya kan berbentuk 3 kali 3. Maka kita potong kubus ini bagi menjadi 3 seperti ini ya. Berarti ini 3, ke atas 3, ke pinggir 3, lebar. Jadi panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya juga 3 seperti ini. Dan semua permukaan ini diarsir kan? Nah, berarti belakang ini juga diarsir, belakang ini diarsir. Nah, selanjutnya kita cari. Di sini kan yang ditanyanya adalah diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Ya, terus yang ditanya adalah peluang kubus kecil yang diambil Amir yang memiliki tepat dua sisi warna merah. Nah, sekarang kita cari gambar yang ketiga-tiganya yang permukaannya itu diarsir seperti ini. Ada tiga sisi yang diarsir, banyaknya ada 8 buah. Kita bisa hitung di sini kayak gini nih. Ini kan 1, berarti yang ini yang ujung 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena di sini kan ada 8 titik sudut kan. Ya berarti kubus kecil yang diarsir 3 sisi seperti ini yang kena catnya itu ada 8 buah. Kalian bisa lihatnya, hitung aja sudutnya ada 8. Terus cari arsiran yang 2 sisi seperti ini. Ternyata ada 12 buah. Dari sini nih, tengah-tengahnya aja ya. Ini nih, 1 2 3, bisa cari sendirilah. Ini susah soalnya gambarnya. Terus yang ketiga ini yang diarsirnya itu 1 sisi. Nah, yang 1 sisi berarti lihat yang paling atasnya ini. 1 mana lagi? 1 2 3. Karena ini sisi kubusnya ada 6.
ya berarti pasti ada 6 buah yang permukaannya hanya satu sisi yang diarsir. Terus yang satu buah yang mana? Ya yang di dalam. Bayangkan ya, ada satu kubus yang tidak diarsir semua permukaannya, berarti kubus yang di dalam ini. Nah, berarti NS semuanya adalah 8 tambah 12 ditambah 6, yaitu 26. Ini tidak ke bawah ya, karena yang ditanya di sini adalah yang memiliki tepat 2 sisi warna merah. Oke, nah terus selanjutnya untuk mencari peluangnya adalah NA dibagi NS. NA di sini adalah yang memiliki tepat 2 sisi warna merah, berarti ini si peluang kejadiannya hanya ini, yaitu berjumlah 12. Nah, untuk keseluruhan yang diarsirnya adalah 26, yaitu NS-nya tadi. Ya, gambar kubus yang diarsirnya ada 26, sehingga 12 dibagi 26 adalah diperkecil menjadi 6/13. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk soal nomor 3, ini soal yang paling gampang menurut Ibu. Kalian hanya tinggal menjumlahkan terlebih dahulu yang di dalam akarannya, yaitu 1 tambah setengah 3/2. 1 tambah 1/3 adalah 4/3, 1 tambah 1/4 adalah 5/4, dan 1 tambah 1/5 adalah 6/5. Dikuadratkan, kita kalikan di semuanya, karena semuanya dalam bentuk akar, maka si akarnya ini jika dikuadratkan maka akarnya hilang, jadi 3/2 terus kali 4/3 kali 5/4 kali 6/5. Tinggal dicoret-coret aja. Kita pakai pen dulu. Nah, tinggal dicoretkan. Nah, ini 3 coret habis, 4 habis juga. Terus 5 sehingga bersisa 6 dibagi 2. Selanjutnya lagi yaitu masih fungsi komposisi. Diketahui fx sama dengan ini mutlak ya, 2x-5 dan gx-nya adalah x plus 1. Untuk x bilangan real, berapakah nilai dari f-5 dikurangi g-5 dikurangi f1 kali g3? Kita hanya tinggal memasukkan si min 5 ini ke dalam persamaan yang diketahui. Jadi 2 kali min 5 dikurangi 5 hasilnya adalah min 15. Terus min 5 tambah 1 hasilnya min 4. Terus 1 dikali 2 dikurangi 5 hasilnya min 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Karena ini mutlak, maka yang negatif pasti jadi positif. Ini juga sama, negatif 4 jadi 4. Yang negatif 3 jadi 3. Tinggal kita operasikan, yaitu 15 kurangi 4 11. 3 kali 4 12. Jadi 11 kurangi 12 adalah negatif 1. Selanjutnya, nah ini soal persegi. Perhatikan gambar berikut, gambarnya seperti ini. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar di atas? Ini ya yang diarsirnya. Oke, kita cari nilai T dulu dengan konsep perbandingan. Jadi T-nya itu, si T yang ini adalah 4, rumusnya aja langsung ya. 4 dikali 12 dibagi 16. 16 dari mana? Dari 12 ditambah 4 yang ini. Ya, paham ya? 4 kali 12 dibagi 16 sama dengan 3 cm. Sehingga luas yang diarsir adalah luas dari perseginya, yaitu 12 kali 12. Kan luas persegi itu S kali S. Jadi 12 kali 12 dikurangi luas segitiga, yaitu 16 dikali 12 dibagi 2. Nah, rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah dikali 4. Nah, ini 4-nya kan. Karena T-nya tadi sudah diketahui 3, ya berarti rumus luas segitiga kecil ini adalah setengah kali 4 dikali 3. Ya udah, kita operasikan sehingga hasilnya adalah 54. Jadi untuk soal seperti ini kita harus tahu rumus yang ininya ya. Oke, terus selanjutnya, Nala dan Ria masing-masing melempar secara acak sebuah dadu seimbang yang sisinya diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu kan ada 6 sisi, berapa peluang selisih hasil yang diperoleh Nala dan Ria adalah 2. Nah, selisih hasilnya. Ini dadu Nala. Ruang sampelnya itu adalah 6 dikali 6, karena kan ada 2 dadu, itu dadu Nala dan dadu Ria, sehingga 6 kali 6 adalah 36. Ini NS-nya 36. Kita tinggal mencari kejadiannya, yaitu kejadian selisih hasil yang diperoleh Nala dan Ria adalah 2. Nah, dari
Dari NS-nya 36 itu ternyata didapatlah, nah ini hasilnya, yaitu yang selisih hasilnya 2 itu ada di titik 1,3, kan 3 kurangi 1, 2. Ini juga sama, kurangi 1, 2, 4 dikurangi 2, 2, 4 dikurangi 2, 2, 5 dikurangi 3, 2, 5 kurangi 3, 2, 6 kurangi 4, 2, 6 kurangi 4, 2. Sehingga semuanya ada 8 buah untuk kejadian selisih hasil yang selisihnya adalah 2, sehingga peluangnya adalah 8/36, diperkecil menjadi 2/9. Terus, nah ini lebih gampang ya. Nala memilih sebuah bilangan, lalu membaginya dengan 6. Nah, Ibu misalkan sebuah bilangan ini dengan A, lalu membaginya dengan 6, ya berarti A/6. Kemudian menambahkannya dengan 6, ya berarti plus 6. Dan akhirnya, nah berarti kita kurungkan dulu. Jadi kita harus mengoperasikan dulu ini, baru dikali dengan 6. Menggunakan cara tersebut, ia mendapatkan hasil 666. Ya, jadi sama dengan seperti ini. Yang ditanya adalah bilangan yang dipilih Nala, yaitu si A ini. Gampang lah, berarti tinggal kita coret aja ini 6. Bukan dicoret, kita samakan dulu jawabannya. Samakan dulu penyebutnya. Berarti kan ini kan 6, berarti 6 dikali 6, 36, 36 dibagi 6, sehingga A plus 36 dibagi 6 dikali 6, berarti 6 sama 6 dicoret. Udah tulis dulu ya, biar nggak pusing. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. A/6 kan ini. Nah, ditambah 36 plus susah 36/6. Nah, jadi kan jadi A plus 36 dibagi 6. Pakai kurung dulu. Nah, dikali 6 kan. Nah, si 6 ini kan bisa dicoret sama 6 yang ini. Nah, sehingga ntar sisa A plus 36 sama dengan 6. Jadi, ntar tuh tinggal dikurangi aja 6. Terus ini adalah bilangan pangkat, hasilnya 6 eksponen, mana yang bilangannya yang terbesar ya. Ini pilihannya. Nah, ini dibuktikannya dengan satu-satu. Nah, untuk kita perhatikan nih pilihan dari A dan C. Ini sama bilangan bulatnya, yaitu 2. Ya, dan 4/80 ini bisa diubah ke dalam 2 pangkat kan, karena basisnya sama. Jadi 4/80 itu sama dengan 2/160. Kan 4 itu 2/2, berarti 2 kali 80 160. Ternyata lebih besar nih dari 2/120. Ya berarti C lebih besar dari A. Jelas ya. Nah, terus yang B dan C. B dan C memiliki EPB bilangan pangkatnya adalah 20. B dan C yang ini. Sehingga 3/100 itu si pangkatnya bisa dikeluarkan nih. Jadi 3/5 dikali 20 sama dengan 243/20. Jadi 3/5-nya dijabarkan menjadi 243/20. Ternyata lebih kecil nih daripada 4/80 ya. Jadi 4/4 kali 20 ini ya, kita keluarkan lagi nih, sama dengan 256/20. Lihat aja ya, angka dari ini, lihat ini bilangan basisnya, ini 256, ini 243, lebih besar dari 256 kan? Ya jelas, berarti 243 ini kurang dari 256 ya, sehingga C itu lebih besar daripada B. Nah, terus pilihan D dan C memiliki EPB pangkat 20, sehingga 6/60 itu kan 216/20 lebih kecil. Nah, ini kan tadi udah diubah nih 256/20, ya berarti lebih besar 4/80. Nah, untuk pilihan E jelas lebih besar dari pilihan C. 15/50 diubah jadi 15/5 pangkat lagi 10. Jadi seperti ini, 15 tetap ini besar pasti dari 4/80.
Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 9. Di sini soalnya dalam bentuk akar, yaitu akar dari 49 dikurangi 12 akar 5 sama dengan A plus B akar 5. Maka nilai maksimum yang mungkin untuk A plus B adalah, kita harus ingat persamaan umumnya, yaitu akar dari A plus B dikurangi 2 akar A kali B. Itu ya, bisa kurangi, bisa pengurangan, bisa penjumlahan, itu bentuk umumnya. Maka kita harus mengubah bentuk umum itu menjadi si soal ini menjadi bentuk umum ya. Jadi 49 kita keluarkan jadi 45 tambah 4 dikurangi. Nah, kenapa kita dapat 2 akar 180? Yaitu caranya kita harus mengkalikan dulu ini nih, 12 kali 12 dikali 5. Ternyata hasilnya akar dari 720. Nah, 720 itu berapa kali berapa nih? Satu bilangannya harus angka 4, karena kalau dikeluarkan 4-nya akan menjadi 2 kan, dikeluarkan akarnya, sehingga 4 kali berapa yang hasilnya 720. Ternyata didapatlah 180. 4 kali 180. Si 4-nya dikeluarkan, akarnya jadi 2 dan 180-nya tetap di sini. Nah, yang 180 ini sama, coba lihat, 45 tambah 4 kan 49. 45 dikali 4 juga 180. Maka ini persamaannya sudah betul seperti ini. Nah, selanjutnya rumus umumnya itu kan jadi akar A dikurangi akar B. Karena di sini kan pengurangan. Akar dari 45 berarti dikurangi akar 2. Akar 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar 45 adalah 3 akar 5. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi isinya adalah 3 akar 5 dikurangi 2, atau dibalik min 2 ditambah 3 akar 5. Karena yang ditanya adalah A plus B, maka kita jumlahkan. Ini A-nya dan ini adalah B-nya. Ya. Kan rumusnya ini A plus B akar 5, berarti si akar 5-nya diabaikan saja. Jadi A-nya adalah min 2, B-nya adalah 3. Sehingga terakhir min 2 ditambah 3 adalah solusi 1. Dari pertidaksamaan 15 dikurangi 4 X plus 1 mutlaknya ya, lebih dari sama dengan 3 adalah, nah kita susun seperti ini, 15 dikurangi 4 X plus 1, pokoknya ini tulis ulang dari rumusnya yang di atas. Lalu min 4 X plus 1 lebih dari sama dengan 3, yang 15-nya pindah ruas ke sini, jadi asalnya positif jadi negatif. Terus ini masih tetap 3 kurangi 15 adalah min 12, yang masih ada nilai mutlaknya diturunkan. Min 12 ditambah min 12 dibagi min 4 adalah 3, sehingga tandanya jadi berubah, jadi kurang dari sama dengan 3. Si 3 ini diubah lagi nih, yang ininya bentuknya jadi seperti ini. Jadi ya, min 3 di sini kurang dari sama dengan X plus 1-nya di tengah-tengah seperti ini. Karena ini kan nilai mutlak, mutlak ini bisa negatif bisa positif ya. Kalau di dalam nilai mutlak bisa min X bisa X, sehingga bentuknya seperti ini, bentuk persamaannya. Yang 3-nya di sini jadi min 3 dikurangi 1 adalah min 4, 3 dikurangi 1 adalah 2, sehingga min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, solusi pertidaksamaannya adalah ini. Oke, sudah selesai untuk pembahasan soal kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan di nomor 1 sampai nomor 10 bisa kalian pahami dengan baik. Jika kalian belum paham, bisa tonton video ini berulang-ulang, dan jika masih belum paham bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.